izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, subsidiar 338, junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Seperti itu. Pak, untuk jadi barisanku tadi masuk jam berapa ya? Jam berapa? 7.30. Ya, 7.30 bersama para saksi tadi sudah masuk gedung. Yang disebutkan Iya, iya, sama-sama. pengawasannya kan hari ini juga lebih cepat ya, Pak ya? Sidang. Ya, tetap ya dari Makobrimob untuk mengamankan para saksi dan juga terperiksa. Pak, Ya. jadi kemarin kan ada surat tuh yang pengunduran diri, ini berpengaruh nggak sih untuk sidang kali ini? Tidak ada, ya konteksnya berbeda. Mengundurkan diri hak individu, tapi pelaksanaan sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas kepolisian. Pak, biasanya sidang ini berlangsung berapa lama sih, Pak? Wah, selama nanti Sampai sidang komisi yang tahu. Saya nggak tahu. Apa aja sih Pak mekanismenya? Iya, Pak. Siapa? Tahapan mekanismenya seperti Ya, tahapan awal tentunya dibuka oleh ketua sidang yang menanyakan tentang identitas dan lain sebagainya seperti biasalah. Ya, syarat material, syarat formilnya terpenuhi. Habis syarat formilnya terpenuhi, baru nanti pendalaman secara sisi materialnya tentang perbuatan dan lain sebagainya. Baru nanti disimpulkan oleh sidang komisi untuk diputuskan apa keputusan yang akan diambil gitu. Pak, kondisi Pak Ferdi sendiri bagaimana Pak saat ini menghadapi secara psikis maupun mental ininya juga kesehatannya juga? Ya, ini dari Pak Karo Propos, ya sebelum sidang SOP-nya semuanya dicek kesehatan dulu. Ya, informasi dari Pak Karo Propos, mekanisme itu sudah dilalui dan semuanya dalam kondisi sehat. Ya, untuk bisa menjalani proses persidangan hari ini. Pak, selain Kompolnas dari eksternal yang ikut hadir siapa lagi, Pak? Hanya dari Kompolnas ya, untuk menjaga transparansi, kemudian agar tim juga berjalan secara independen dan akuntabel, tim memberikan kesempatan kepada Kompolnas untuk menyaksikan jalannya sidang ini dan juga ya biar betul-betul Kompolnas bisa menilai bagaimana jalannya sidang kode etik ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kalau Ibu PC besok diperiksa di rumah apa di Barreskrim? Di Barreskrim. Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Barreskrim. Oke, itu dulu ya. Hasil vonis nanti apakah akan mempertimbangkan syarat pengunduran diri juga? Enggak, tetap ya pengunduran diri hak secara personal, ya kemudian vonis ini lebih menilai tentang perbuatannya. Pak Haji, boleh dirinci lagi nggak sedikit Pak soal dugaan pelanggaran itu apa aja Pak yang disidangkan hari ini Pak? Ya, Dugaan pelanggaran itu apa aja yang disidangkan hari ini? dugaan pelanggarannya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalannya di dalam melaksanakan olah TKP, kemudian juga terkait menyangkut masalah skenario yang dibuat ya di peristiwa pidana Duren 3. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim ya. Yang minta gini kan, sabar dulu, nanti biar setiap ada update-nya dari hasil sidang nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Dibilang surat pengunduran dirinya juga. Kenapa? Ya nggak apa-apa, silakan. Ya nanti kan yang paling memutuskan kan dari sidang komisi ini, bukan mengacu kepada surat itu. Untuk 6 anggota yang obstruction of justice itu kan akan dikebut. Itu kapan agenda pemeriksaan mereka, Pak? Ya ini kan sudah dilimpahkan ke Barsipol. Dit Cyber. Dari Cyber itu tentunya kan memiliki manajemen penyidikan. Dari mulai gelar awal sampai dengan memutuskan pemeriksaan para saksi dulu. Ya kemudian baru ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah itu baru diputuskan status tentang laporan tersebut. Bahkan yang 6 ini juga akan menjalani sidang etik Pak atau langsung di penyidikan pidananya aja Pak? Bisa berlaku sama dengan Irjen FS. Semuanya paralel perintah Pak Kapolri. Ya sidang kode etik berjalan, proses penyidikan harus cepat juga begitu. Oke? Itu dulu teman. Bribka RK itu kapan Pak sidang etik Pak? Apa ya? Baradae dan Bribka Nanti kita
nanti dapat informasi dulu dari Karo Propos. Ya, itu dulu ya teman-teman. Makasih Pak. Apa? Besok kondisi teknik saat ini gimana Pak? Sama, SOP-nya sama. Sebelum dia nanti dimintain keterangan, ya tentunya standar operasionalnya pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ya baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan psikisnya memenuhi syarat untuk dimintain keterangan, ya langsung dimintain keterangan oleh penyidik. Ya tetap seperti Tapi itu. sudah konfirmasi akan datang Pak besok. Ya, Atau jemput paksa gitu? ya enggak lah, kan sudah dikonfirmasi ke pengacaranya, kan ada pihak pengacaranya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Oke. Ya, baru saja kita ikuti keterangan kepada media dari Irjen Dedi Prasetyo dari Kadif Humas Mabes Polri berkaitan dengan rencana hari ini diselenggarakan sidang kode etik di Mabes Polri untuk Irjen Verdi Sambo. Dan akan beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa akan ada keputusan di sidang kode etik terhadap Verdi Sambo hari ini juga karena akan berlangsung harus cepat begitu, dan nanti pembukaan sidangnya akan diperbolehkan untuk diliput oleh media, tetapi sidang utamanya tidak diperbolehkan. Setiap perkembangan akan disampaikan oleh Kadif Humas kepada teman-teman media. Kemudian ada perkembangan baru tidak berkaitan dengan sidang kode etik, tetapi tadi ada pertanyaan berkaitan dengan pemeriksaan Ibu PC, itu akan dilaksanakan besok di Kabareskrim jam 10. Sampai sejauh ini dari pihak pengacara menyatakan hadir. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai inti dari keterangan Kadif Humas Mabes Polri berkaitan dengan akan berlangsungnya sidang kode etik terhadap Verdi Sambo di Mabes Polri.